Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Nur Rahmani Mudin dan rekan saya Patrianti Muhammad. Kami dari kelas 12/7 akan menjelaskan materi yang bertema Indonesia pada masa Orde Baru dan Indonesia pada masa reformasi. Selanjutnya simak videonya baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang bertema Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, masa Orde Baru merupakan masa ketika tatanan kehidupan rakyat dan negara diletakkan kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dan konsekuen. Masa ini merupakan masa memperbaiki atau mengoreksi kembali kesalahan-kesalahan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. A. Kondisi politik pada masa Orde Baru. Beberapa kebijakan politik yang diambil pada masa Orde Baru yaitu yang pertama, pada tanggal 12 Maret 1966, Mayor Jenderal Soeharto segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI beserta ormas-ormasnya. Hal ini yang dilakukan adalah dengan mengamankan penjabat pemerintah yang terlibat PKI serta membubarkan kabinet Dwikora yang memiliki banyak tokoh PKI di dalamnya. Dan yang kedua, sebagai pengganti kabinet Dwikora pada tanggal 25 Juli 1666, Mayor Jenderal Soeharto membentuk Kabinet Ampera (Amanat Penderitaan Rakyat). Kabinet Ampera ini terdiri atas 24 orang menteri yang memiliki tugas pokok Dwidharma yang menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, untuk mencegah dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Soeharto yang dilakukan pengalihan kekuasaan secara resmi pada tanggal 23 Februari 1967. Selanjutnya, dalam sidang istimewa MPRS 12 Maret 1967, Ketua MPRS saat itu Jenderal A.H. Nasution mencabut mandat kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada B. Kondisi ekonomi pada masa Orde Baru. Berikut beberapa kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru. Yang pertama, sistem ekonomi pada masa Orde Baru menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yang berarti sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pembangunan nasional terbagi menjadi pembangunan jangka panjang dan pembangunan jangka pendek. Pembangunan jangka pendek sering disebut dengan pembangunan 5 tahun (PELITA). Program pembangunan nasional disusun oleh pemerintah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). PELITA pada masa Orde Baru telah dilakukan sebanyak 6 kali. Dan yang ketiga, pada sektor pertanian, pembangunan dilakukan dengan intensifikasi, diversifikasi, dan ekstensifikasi. Pemerintah juga mencadangkan revolusi hijau. Nah, itu dia pemaparan yang pertama. Selanjutnya kita ke pemaparan yang kedua, yaitu Indonesia pada masa reformasi. Reformasi di Indonesia terjadi akibat krisis multidimensional yang menyebabkan kondisi negara mengalami kemerosotan di berbagai aspek kehidupan. Masa reformasi dimulai saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Berikut beberapa presiden yang memimpin pada masa reformasi. Yang pertama, masa pemerintahan B.J. Habibie. Masa pemerintahan Habibie dimulai pada tanggal 22 Mei 1998 dengan pembentukan Kabinet Reformasi. Berikut beberapa kebijakan yang diambil pada masa Habibie. Yang pertama, beberapa upaya yang diambil Habibie untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia antara lain melakukan rekapitulasi perbankan, melikuidasi bank-bank yang bermasalah, menaikkan nilai-nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan lain-lain. Yang kedua, penghapusan dui fungsi ABR. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Habibie dibuat beberapa kebijakan untuk kebebasan demokrasi Indonesia, antara lain pembentukan Tim Gabungan Pencerah Fakta atau TGPF untuk menyelesaikan
menyelesaikan masalah kerusuhan 13-14 Mei 1998 yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum serta tata cara demonstrasi. Yang keempat, pelaksanaan pemilu pertama pada masa reformasi pada tahun 7 Juni 1999. Jumlah peserta pemilu adalah 48 partai politik. Selanjutnya, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dimulai pada tahun 1999. Berikut beberapa kebijakan yang diambil oleh Abdurrahman Wahid. Yang pertama, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Yang kedua, membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Yang ketiga, pada 28 Oktober 1999, ia membentuk Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi nasional yang belum pulih. Selanjutnya, masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri membentuk Kabinet Gotong Royong. Berikut beberapa peristiwa pada masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, yaitu mewujudkan otonomi yang tangguh, menyehatkan perbankan Indonesia, memantapkan peran dan fungsi TNI dan Polri, dan lain-lain. Yang kedua, Presiden membentuk KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2003 dalam rangka mengatasi masalah korupsi yang meningkat. Yang ketiga, dalam upaya menghadapi sektor ekonomi, berikut kebijakan yang diambil oleh Presiden, yaitu privatisasi BUMN dengan menjual Indosat pada tahun 2003 untuk mengatasi inflasi di Indonesia, mengadakan pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada 12 April 2002 untuk membicarakan penundaan pembayaran utang luar negeri. Presiden memutuskan untuk bekerja sama dengan IMF. Yang kelima, Presiden menetapkan kebijakan netralisasi PNS dan TNI atau Polri dalam berpolitik dan melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan otonomi daerah. Selanjutnya, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia serta membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Berikut beberapa peristiwa pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Yang pertama, pada Januari 2005, pemerintah mengadakan pertemuan dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Helsinki, Finlandia untuk membahas kesepakatan damai antara RI GAM. Nah, itu dia materi dari kami. Cukup sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Ubur-ubur ikan lele sosudale. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.